Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu berharap kondisi kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, pengaruh kalor dalam kehidupan, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum Ibu mulai menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa soal yang nantinya wajib kalian kerjakan. Seluruh jawaban terdapat dalam video, jadi mohon simak videonya dengan seksama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara untuk menjelaskan isi dari teks eksplanasi. Salah satunya adalah dengan mengetahui makna dari kata kunci yang terdapat dalam teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya. Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengetahui makna kata kunci membuat wawasan kita semakin bertambah. Menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Ayo, ingat kembali cara menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks. Selain membaca dengan cermat dan mengetahui kata kunci, kamu juga dapat membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Perhatikan contoh teks bacaan berikut ini. Informasi penting yang dapat kita peroleh setelah membaca teks bacaan tersebut adalah panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Adapun pertanyaan yang dapat dibuat dari teks bacaan tersebut adalah: yang pertama, apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Yang kedua, apa manfaat panel surya? Yang ketiga, bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Jawaban dari pertanyaan tersebut harus tersedia di dalam teks bacaan. Menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Banyak benda yang dapat menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Benda-benda tersebut kita sebut sebagai konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan atau benda yang cepat dalam menghantarkan panas. Konduktor dapat digunakan untuk mempercepat perpindahan panas. Sedangkan isolator adalah bahan atau benda yang lambat dalam menghantarkan panas. Isolator dapat digunakan untuk menghambat perpindahan panas. Contoh bahan yang bersifat konduktor adalah tembaga, aluminium,
dan besi. Sedangkan contoh bahan yang bersifat isolator adalah karet, plastik, kain, dan ebonit. Tembaga merupakan penghantar panas yang paling baik. Perhatikan contoh penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan terjadi jika kamu memegang panci tersebut tanpa menggunakan alas? Ya, tentu saja tangan kamu akan terasa panas dan dapat menyebabkan luka bakar. Oleh karena itu, kamu membutuhkan kain lap. Sebab kain lap termasuk ke dalam isolator yang dapat berfungsi untuk menahan atau menghambat panas. Jelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Perhatikan contoh gambar cerita tersebut. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi seorang petani yang sedang menggunakan ototnya untuk mencangkul. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.